Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah muslimin muslimat dimanapun berada, puji serta limpah syukur marilah kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala keragaman nikmat dan anugerahnya yang diberikan kepada kita semua sampai dengan saat dan detik ini. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, kita juga diberikan kesempatan, dan terutama di dalam hati kita terus dihujamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nurani, terbimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai dengan saat detik ini di hati kita ada melekat iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umat pengikutnya pun akan dapat merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan tidak hanya di dunia ini saja, tetapi lebih-lebih kita harapkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak nanti melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita telah berada di 1 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 1 Maret 2025 Miladiyah. Ketika kita menyebut 1 Ramadan, maka berarti kita berada pada posisi saat yang terbaik, saat yang mulia, saat yang agung, saat yang kelak akan datang memberikan bimbingan kepada kita, memberikan gemblengan kepada kita semua untuk menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang terbaik dalam pandangan Allah? Sesuai dengan keterangan Allah langsung. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Ini orang yang terbaik, dijuluki Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, saat inilah kemudian sejak hari ini insyaallah kelak sampai dengan 29 atau 30 Ramadan nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu ruang untuk membenahi diri kita, untuk melatih diri kita,
menggembleng diri kita menjadi hamba-hamba yang terbaik itu. Ada beberapa hal, beberapa sikap yang harus kita tampakkan, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut suasana keberkahan ini, yakni keberkahan Ramadan. Sikap yang pertama adalah sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghaturkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan ruang dan waktu. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa jumpa kembali dengan saat-saat yang terbaik ini. Saat-saat yang terindah ini. Saat-saat yang mulia ini. Berapa banyak di luar sana atau mungkin di sekitaran kita yang dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah kami sampai dengan Ramadan kali ini. Tapi realitanya hari ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kembali ke haribaan. Tidak sempat lagi berjumpa dengan saat terindah ini. Nah, oleh karena itu, kita yang hari ini masih dijumpakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur atas segala nikmat karunia itu. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, seberapapun kita minta kepada Allah, kalau kita tidak dilandasi rasa syukur atas segala pemberian Allah, maka boleh jadi nikmat itu tidak akan bertambah. Ingat Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syarat nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah kalau kita mampu untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Jadi, sebagai orang-orang yang memiliki standar keimanan yang kuat kepada Allah, di setiap saat, di setiap waktu, ketika kita diberikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita jumpa dengan Ramadan ini. Sangat luar biasa, di mana Allah menghargai doa kita. Allah menerima segala permohonan kita untuk selalu merindukan berjumpa dengan hari ini. Dan ini telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, bersyukur. Bersyukur dan bersyukur terus. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita ada nikmat-nikmat yang banyak yang Allah janjikan di sana untuk diberikan kepada kita sekalian. Sikap yang kedua, karena kita telah dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipertemukan dengan sesuatu yang kita rindukan selama ini. Kita terima kedatangan Ramadan kali ini dengan perasaan yang riang gembira, dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang bahagia. Kita menerima datangnya bulan suci Ramadan bukan sebagai satu beban, bukan sebagai sebuah bencana, tetapi merupakan sesuatu yang memberikan kepada kita kebahagiaan. Oleh karena itu, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan, kita yang akan menerima kebahagiaan itu harus merasa bahagia dulu. Harus merasa ceria, riang gembira. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa merasa bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, lalu kegembiraan itu dirasakan dengan betul-betul di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala,
untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat yang ditentukan. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi perasaan gembira ini harus terus dipupuk. Perasaan gembira ini dalam segala situasi di bulan suci Ramadan harus senantiasa muncul dalam kehidupan kita. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Kita sudah tahu bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban. Untuk mengukur standar keislamannya seseorang adalah berpuasa. Karena perintah menjalankan puasa ini merupakan bagian terpenting dari al-arkanul Islam, dari rukun Islam. Artinya, seseorang dikatakan Islam yang sesungguhnya adalah salah satunya ketika dia menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang sholat, ada orang yang bersedekah, ada orang yang berzakat, ada orang yang berhaji, tetapi dia tidak puasa. Maka belum dapat dikatakan Islam yang seutuhnya. Karena di dalam badan Islam itu melekat satu perintah yang namanya berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya, kesempatan yang Allah berikan ini kepada kita untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia muttaqin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala harus dijalankan, diisi dengan segala bentuk amal perbuatan-perbuatan yang tidak hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Puasa bagi kita umat Islam sudah barang tentu berbeda dengan puasa-puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Untuk kita umat Islam telah diatur ketentuan syariat. Artinya, di dalam menjalankan puasa selain sikap bersyukur tadi, menerima kedatangan puasa Ramadan ini dengan perasaan gembira, isi puasa ini dengan amalia-amalia, dengan ibadah-ibadah yang diridhoi Allah dan sesuai dengan ketentuan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menjalankan segala bentuk perintah itu harus sesuai dengan panduan, pedoman yang menyertai akan perintah itu. Allah memerintahkan perintah untuk berpuasa kepada orang yang beriman, kemudian dituntun oleh Rasulullah SAW dalam berbagai petunjuk hadisnya. Misalnya sesuai ketentuan, puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Apa yang dilakukan selama itu? Kita menahan. Karena kata puasa, saum, itu memiliki makna secara sederhana, menahan. Apa yang ditahan? Segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa itu. Apa saja itu? Kalau Allah dan Rasulnya bilang jangan makan di siang hari, maka tinggalkan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala bilang jangan minum di siang hari, maka kita jangan lakukan itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan lakukan hubungan biologis antara suami istri di siang hari dengan suami dan istri di siang hari bulan suci Ramadan, maka jauhi. Dan kemudian ada syarat-syarat lain yang melekat, ada ketentuan-ketentuan yang lain melekat dalam tingkatan yang lebih tinggi. Tidak hanya sekedar tahan makan dan minum, tidak hanya sekedar tahan untuk tidak melakukan hubungan biologis, tetapi juga ada perbuatan tindakan lain yang akan mengisi kesempurnaan puasa. Misalnya, kedua mata kita dijaga, kedua telinga kita dijaga, ditahan, mulut kita jangan sampai berkata-kata kotor dan menistai perjalanan ibadah puasa, dan segala tidak tanduk kita yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa itu kita harus tahan dan kita harus laksanakan sesuai dengan ketentuan
yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Ada standar yang paling penting untuk diingat kepada kita semua yang melakukan menyelenggarakan ibadah puasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan standar iman dan sesuai dengan ketentuan, mengikuti aturan-aturan main, faghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa dia yang lalu. Jamaah muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Jadi syarat standar puasa yang dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan, keberuntungan dunia akhirat adalah saat dilakukan dengan standar iman yang seutuhnya dan pelaksanaannya mengikuti petunjuk aturan syariat yang telah ditentukan. Mudah-mudahan jamaah muslimin dimanapun berada, dengan puasa kita kali ini, insya Allah kualitas hidup kita akan semakin baik. Kualitas hidup kita akan terus meningkat. Kualitas hidup kita insya Allah akan menjadikan jaminan kita selamat di dunia dan di akhirat. Kualitas hidup seseorang yang beriman adalah sangat ditentukan seberapa bertakwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan esensi takwa itu pada ujungnya adalah siap untuk terus menjalankan apa saja yang diperintah Allah dan siap dengan ikhlas, dengan ridho untuk meninggalkan segala apa saja yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang diharapkan melahirkan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga berkah untuk kita semua di dunia dan akhirat. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.